Hai, welcome back again. Nah, thank you ya yang udah ngingetin ke DM. Jadi ada yang DM kayak gini. Padahal nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar di YouTube kayak gitu. Nggak apa-apa ditagih ya, takutnya memang aku lupa kayak gitu. Jadi memang bener banget dari beberapa video atau ya dari video-video sebelumnya, aku selalu bilang, selalu rekomendasiin bahwa kalian itu harus punya SIM mobil dari Indonesia. At least kalau misalkan kesini, kalian bisa Uber driver dulu sebelum kalian dapat pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah gimana teh punya modalnya untuk bisa beli mobil, nge-DoorDash atau nguber? Katanya kayak gitu kan. Sedangkan kita aja baru ke sana, bukannya harusnya kita nyari kerjaan dulu baru bisa beli mobil untuk ngumpulin duitnya. Oke, bagus banget. Thank you so much ya untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman ya, kenapa aku bilang setidaknya kalian itu punya SIM aja dulu di Indo dan bisa dulu mobilnya. Karena di sini itu untuk nge-DoorDash atau Uber Eats, teman-teman itu nggak perlu pakai mobil. Itu yang pertama. Jadi teman-teman itu bisa pakai sepeda listrik atau skuter. Jadi di sini teman-teman bisa beli sepeda listrik atau skuter, bahkan bisa sewa juga kayak gitu kalau mau. Dan kalau misalkan teman-teman pikir kayak saya untuk bekal aja udah syukur gitu bisa ke sana kayak gitu, gimana buat beli hal-hal lain misalkan kayak gitu kan. Banyak kok sepeda juga yang second kayak gitu, sama seperti mobil kayak gitu, banyak yang second. Atau kalaupun misalkan kayak teman-teman gak pengen pakai sepeda, teman-teman pengennya langsung pakai mobil, teman-teman juga bisa. Banyak banget teman-teman saya itu semuanya cowok, hampir banyaknya itu cowok, dan mereka itu kasih dan mereka itu sharing pengalaman mereka bagaimana awalnya mereka bisa nge-DoorDash dan Uber kayak gitu. Jadi mereka juga sewa mobil dulu. Nah, di sini di Australia itu kita bisa sewa mobil kayak gitu. Ada beberapa tempat yang nyewain mobil ke kita dan bayarnya itu per week. Per weeknya itu biasanya di harga berapa kayak gitu kan. Nah, itu tuh setiap mobil itu beda-beda tergantung jenis mobilnya kayak gitu. Tapi waktu itu teman saya itu di 180 sampai 250. Range-nya harganya itu sekitaran itu ya per weeknya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau sewa dulu nih ya mobilnya untuk nge-DoorDash nggak apa-apa, nggak punya dulu kayak gitu. Yang penting teman-teman punya SIM biar punya izin untuk mengemudi, itu kan yang lebih penting kayak gitu. Saya nggak tahu untuk state lain harus di mana sewa mobilnya. Teman-teman mungkin bisa cari-cari aja ya di internet. Mungkin ya cari aja, searching aja misalkan di Melbourne, di New South Wales, tempat untuk rent car gitu kan. Tapi kalau misalkan temen-temen di Queensland, aku punya rekomendasinya yang memang deket sekitaran city, ada di Bowen Hills sama di Ipswich. Nah, teman-temanku itu kebanyakan mereka itu rent car-nya itu di Ipswich sama Bowen Hills ini. Jadi emang alhamdulillah ya, insya Allah udah terpercaya dan harganya juga affordable, jadi bisa disesuaikan budget karena banyak juga pilihan mobilnya kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau kontaknya nanti DM aja Instagramku, nanti bakalan aku kasih tahu. Bilang aja kalau misalnya kalian pengen kontak dari rent car tersebut kayak gitu. Nah, itu dia saranku. Jadi memang aku akan selalu menyarankan untuk kalian punya SIM aja dulu di Indonesia, bisa driving aja dulu di Indonesia. Karena untuk daftarnya, untuk daftar DoorDash atau Uber Eats tersebut, kita harus ada SIM-nya gitu. Meskipun nanti ketika misalkan kita di lapangan nge-DoorDash-nya kenyataannya pakai sepeda listrik ataupun misalkan pakai skuter, tapi tetap daftarnya itu kita harus ada SIM kayak gitu. Jadi at least kalian punya SIM, udah bikin SIM gitu ya, kayak gitu. Tadi perihal mobilnya nggak usah beli dulu, nggak usah punya dulu, nggak apa-apa, bisa sewa kayak gitu, dan itu worth it. Kalau misalkan teman-teman tanya dengan harga segitu emang bisa kembali, beneran gak sih misalkan bisa nutupin biaya bensin sama biaya sewa mobilnya? Insya Allah bisa ya, apalagi kalau misalkan teman-teman senang di jalan kayak gitu. Teman-teman aku banyak yang justru kerjaan-kerjaan di pabriknya itu kerjaan second jobnya. Jadi mereka itu utamanya itu justru lebih ke nguber kayak gitu ya daripada di company. Tapi memang karena butuh payslip, jadi mereka ya udah mau nggak mau ya kerja ke
apa sih namanya, ya udah mau nggak mau mereka kerja di perusahaan tersebut kayak gitu karena ngejar payslipnya. Justru untuk penghasilan kalau misalkan teman-teman seneng di jalan itu lebih cuan malah ya, apalagi mungkin kayak cowok itu lebih tahan di jalan, itu lebih cuan sih kayak gitu. Teman-teman aku bisa sangat-sangat fantastis gajinya dari makanan ini kayak gitu. Jadi worth it, nggak usah khawatir mengenai nanti persyaratan untuk apa sih sewanya. Mungkin harus ada paspor dan SIM kali ya. Sisanya aku juga nggak terlalu tahu karena aku nggak pernah sewa mobil. Jadi teman-teman cowokku yang memang mereka selalu bilang, selalu sharing kayak gitu bahwa mereka itu rent dan it's worth it. Jadi aku saranin ke kalian. Thank you so much untuk ngingetin aku, jadi aku bisa bikin videonya dan sharing ke kalian. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di share ke teman-teman lain. Mungkin teman-teman lain juga butuh info ini kayak gitu. See you on next video. Bye bye.